Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya kita semuanya sehat walafiat dan tetap bersemangat. Video kali ini Agro TV bersama Cak Korim akan mengupas tuntas tentang kerugian beternak yang disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Ya, kita ikuti aja videonya sampai selesai, karena video ini dari satu termen ke termen lain itu selalu berkaitan, maka mohon kiranya untuk ditonton sampai selesai dari detik ke detik, jangan di skip biar kita tidak gagal paham. Sudah bersama saya ini Cak Korim, seorang peternak yang sukses di daerah Sidoarjo, tepatnya di desa Cemandi, kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Kambingnya banyak, ada breeding dan ada fattening. Yang fattening penggemukan bisa dibeli, maksudnya Cak Korim ini juga menyiapkan untuk penjualan ya, jual beli kambing, peternak juga, sehingga bagi kalian yang menginginkan kambing-kambing yang harganya antara 2,5 sampai 3,5 juta, 4 juta, ada monggo, nanti ditelepon saja Cak Korim. Tapi hari ini kita tidak mereview tentang harga-harga kambing yang ada di sini, Cak Korim. Iya. Jadi kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang kesalahan yang tidak kita sadari, sehingga menyebabkan kambing itu terkena cacing ya. Iya. Bisakah dijelaskan secara umum jenis cacing apa saja yang menyerang kambing? Pada umumnya cacing yang menyerang ternak kambing dan menyebabkan kita rugi adalah cacing giling dan cacing hati. Terus bisa dijelaskan cacing gilik itu cacing yang bagaimana? Cacing giling adalah jenis cacing hidup bersama cacing lain dan melekat pada selaput usus. Cacing ini menghisap sari makanan, menghisap cairan tubuh dan menghisap darah. Bahkan dia juga mengeluarkan racun. Karena itulah kambing yang cacingan tidak akan bisa gemuk meskipun makannya banyak. Jika anak kambing umur 3-4 bulan terjangkit cacing, maka kemungkinan besar mengalami kematian. Bagaimana cara kita mengetahui jika kambing kita terjangkit penyakit cacing gilik? Tanda-tanda awal yang bisa kita ketahui ialah kambing kita sulit mengeluarkan kotorannya. Kenapa? Karena tahinya keras. Namun selang beberapa hari kotorannya menjadi lunak. Lalu disusul penyakit diare. Daerah anus kambing menjadi kotor. Lama-kelamaan perutnya buncit. Bulu-bulunya berdiri dan tampak kasar. Penampilannya lesu. Biasanya matanya sayup dan kepala suka menunduk. Terus apa pengaruhnya jika kambing kita terinfeksi? Apakah cukup berbahaya? Pengaruh yang ditimbulkan oleh infeksi cacing tersebut mengakibatkan kerusakan organ tubuh dan menurunkan bobot tubuh kambing. Di samping cacing gilik, kita juga mengenal cacing hati seperti yang sudah Anda jelaskan tadi. Bagaimana pengaruhnya kambing yang terkena cacing? Kambing yang terserang cacing hati memiliki gejala yang sama, sulit berak karena kotoran keras. Tapi setelah itu kambing menderita diare. Jika kambing ini dipotong, maka akan ditemukan hatinya tanpa bengkak. Lalu kantong empedu dan ususnya mengandung darah. Dalam keadaan kronis hatinya rusak dan akhirnya mati. Yang paling penting adalah ini, Mas Korim, faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu penyakit cacingan terhadap kambing ini? Kasus cacingan ini menyerang semua umur. Namun berdasarkan pengalaman saya, ternyata anak kambing atau cempe rawan terkena cacingan. Hal itu disebabkan karena daya tahan tubuh kurang optimal, kurang tangguh jika dibandingkan dengan kambing dewasa. Kedua,
Faktor cuaca dan kondisi lingkungan. Lingkungan yang buruk bisa menjadi tempat berkembang cacing gilik maupun cacing hati. Misalnya, kondisi lahan yang berair seperti sawah merupakan tempat yang cocok bagi perkembangan cacing. Mengapa demikian? Karena larva dan cacing dewasa dapat tumbuh optimal di tempat yang kotor dan lembab. Sanitasi dan kebersihan kandang yang kurang optimal juga menyebabkan kambing terkena cacing. Sisa pakan dan tahi yang dibiarkan menumpuk, kondisi tersebut membuat udara di sekitar kandang jadi lembab, sehingga mudah menjadi tempat larva dan cacing berkembang biak. Sanitasi kandang dan kebersihan yang baik dapat memudahkan kita dalam membasmi larva dan cacing dewasa. Ketiga, populasi inang antara. Inang perantara itu apa? Apakah bisa dijelaskan secara rinci? Yang dimaksud inang antara adalah binatang yang dijadikan tempat dan perantara telur-telur cacing yang dapat berpindah ke kambing. Binatang yang menjadi inang perantara itu adalah siput air tawar. Di dalam tubuh siput, larva cacing berkembang biak. Kemudian keluar dengan jumlah yang banyak dan menyebar pada rumput dan dedaunan yang basah. Faktor yang kelima, karena pemberian obat tidak rutin. Sampai saat ini peternak memiliki pemahaman bahwa pemberian obat cacing itu cukup setahun sekali saja. Bahkan ada yang menganggap cukup memberikannya 1 kali saja seumur hidup. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan kambing mudah terkena cacing. Harusnya bagaimana? Pemberian obat cacing harus dilakukan secara berkala dan di saat-saat tertentu. Kita sudah memahami dan mengetahui beberapa penyebab-penyebab, pemicu-pemicu tentang kambing kita yang terkena cacingan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai peternak pemula, terutama peternak pemula ini, bisa dijelaskan Mas Korim? Yang kita lakukan adalah pengendalian dan penanganan kasus. Sebenarnya caranya dapat kita lakukan dengan sederhana, yaitu memutuskan siklus hidup parasit cacing tersebut. Yang dapat ditempuh peternak adalah melaksanakan pemberian obat cacing secara berkala. Hal tersebut merupakan langkah utama dalam menangani dan mengendalikan kambing yang cacingan. Pemberian obat cacing sebaiknya dilakukan sejak kambing masih cempe, yaitu umur 7 hari dan diulang secara berkala setiap 2-3 bulan sekali. Kenapa harus diulang setiap 3 bulan sekali? Karena untuk membasmi dan memutus siklus hidup cacing. Kedua, mengoptimalkan sanitasi kandang dan lingkungan yang sehat. Apa yang kita lakukan? Yaitu menjaga kebersihan kandang. Di antaranya membersihkan tahi kambing dan sisa pakan secara rutin. Menjaga agar lingkungan kandang tidak lembab dan tidak becek. Maka seharusnya lingkungan kandang dilengkapi dengan got atau saluran pembuangan air. Got atau selokan itu dibuat miring menuju pembuangan akhir, sehingga air tidak tergenang. Pokoknya usahakan lantai bawah harus selalu kering. Dan jangan lupa bersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di lingkungan sekitar kandang. Sebab rumput-rumput inilah tempat yang disenangi siput air tawar. Selanjutnya, kita harus melakukan desinfektasi kandang secara rutin berkala. Boleh menggunakan antisep, neo-antisep atau formades yang dicampur air. Pemberian desinfektasi ini dilakukan terhadap kandang yang kosong. Jika kandang sudah ada isinya, maka hendaknya kambing-kambing kita keluarkan. Ketiga, memperhatikan cara pengembalaan dan pemberian pakan rumput. Jika kita ternak dengan digembalakan atau angon, maka usahakan jangan melepas kambing terlalu pagi. Kenapa?
Karena waktu pagi larva cacing biasanya berada di permukaan rumput yang masih basah. Oleh karena itu, gembalakan kambing di siang hari, misalnya jam 12. Untuk memutus siklus hidup cacing, sebaiknya sistem pengembalaan dilakukan secara bergilir. Maksudnya, kambing tidak terus-menerus digembalakan di tempat yang sama, harus berpindah-pindah. Jika kita ini berternak secara intensif, maka pemberian rumput janganlah sembarangan. Rumput harus dibiarkan layu, dijemur, di bawah terik matahari langsung. Apa tujuannya? Agar larva cacing yang menempel pada rumput menjadi mati. Rumput atau rambanan hijau bisa juga dicacah menggunakan koper. Lalu diberikan kambing pada waktu keesokan harinya. Akan lebih aman lagi jika rumput dan rambanan itu dijadikan silase atau difermentasi. Keempat, pemberian pakan yang berkualitas. Kualitas pakan sangat mempengaruhi tingkat infeksi cacing pada ternak kambing. Pakan yang baik itu rumput maupun konsentrat akan dapat membantu meningkatkan daya tahan kambing. Saran saya, berikan pakan yang baik dan mengandung gizi maupun banyak protein. Dan ini adalah pembicaraan yang ditunggu-tunggu oleh para pemula. Bagaimana cara mengobati kambing yang cacingan itu? Tindakan pengobatan pada kambing yang sudah terjangkit cacing maupun tindakan mencegahnya dapat diberikan obat herbal maupun obat kimia. Obat herbal misalnya getah pepaya yang disadap dari buahnya, lalu daun pepaya, daun nangka, daun beringin, daun waru, daun turi, dan daun kaliandra. Di dalam getah maupun daun tersebut mengandung tanin. Tanin adalah zat anti parasit, sedangkan cacing termasuk parasit. Adapun obat-obatan kimia yang bisa kita beli, misalnya formensin, formisol, albendazol, kalbasen, albenol, dan lain-lain. Cara pemberiannya harus memperhatikan aturan pakai.